Beberapa hari yang lalu ada yang ngechat ke admin Raja Galbay dan curhat. Dia itu terjerat di banyak pinjol dan ingin mengakhiri hidupnya karena permasalahan pinjol tersebut. Gitu ya. Namun admin Raja Galbay cepat tanggap. Admin Raja Galbay yang pertama memberikan ketenangan dulu dan solusi-solusi lainnya sehingga nasabah ini urung untuk mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Di sini bisa kita lihat settingannya. Dia nanya pertama, ini beneran gak sih aku baru banget di dunia pergalbayan. Jadi dia itu diancam oleh DC legal gitu ya. Dia itu mau ke rumah kek, mau datang 15 orang, mau izin RT RW gitu. Nah yang nagihnya itu aplikasi yang tidak ada sama sekali DC lapangannya gitu ya. Dan admin Raja Galbay pun sudah tahu, sudah saya kasih tahu ya, ini aplikasi yang tidak ada DC lapangannya, ini yang ada DC lapangannya. Nah, admin Raja Galbay bilang, tidakkah itu bohongan? Lalu Mas atau Mbak ini bilang, aku lagi stres berat. Ya, ditunggu saja, kata admin Raja Galbay, tidak akan datang kok Kak. Nah, dia ini mau bunuh, ya, mau mengakhiri hidupnya, gitu ya. Makanya gabung ke Raja Galbay, cari-cari info, gitu ya. Nah, kalau gabung ke Raja Galbay lalu tidak ketemu info yang diinginkan, ya apakah dia ini akan mengakhiri hidupnya? Lucu ya. Kenapa lucu? Karena tidak worth it. Hanya karena gagal bayar pinjol, mau cari-cari info, nggak ketemu infonya di grup Raja Galbay gitu ya. Apakah dia akan mengakhiri hidupnya? Ya tentunya tidak dong. Pastinya ya, karena tidak worth it sebenarnya gitu, tidak sepadan. Sekarang ini banyak sekali orang yang sudah buta akan pertimbangan yang sepadan ya. Terlibat pinjol ngerampok ya, terlibat pinjol mengakhiri hidup temannya, mengakhiri hidupnya gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya yang namanya pinjol ini. Makanya harus dihilangkan pinjol ini sebenarnya ya. Siapa yang setuju pinjol dihilangkan? Ya tulis di kolom komentar. Oke, nah lanjut admin Raja Galbay bilang, jangan Kak, nggak worth it banget gitu ya. Aku lokasi Sidoarjo, aman gak ya dari DC? Aman Kak, masa hutang cuma segitu, mau mengakhiri hidup Kak? Jangan ya, kakak nggak sendirian kok, banyak yang lebih parah daripada kakak. Nah lalu setelah banyak konsultasi di grup Telegram maupun di grup Raja Galbay, Mas Mbak ini urung untuk mengakhiri hidupnya. Dia malah hehehe ya, aku cari pencerahan ke sana deh, makasih banyak gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah sekali tidak jadi mengakhiri hidupnya. Nah, jika Anda gagal bayar dan sudah berpikiran seperti ini, maka ada hal-hal yang harus Anda buang dalam hidup Anda ketika Anda gagal bayar. Apa saja itu? Simak ini. Hal pertama yang harus dibuang saat Anda gagal bayar pinjol adalah akses komunikasi Anda dengan pinjol itu. Ya, bisa itu nomor WhatsApp Anda, bisa juga itu sosmed Anda, email Anda, Telegram Anda. Ya, buang semua itu. Ya, kenapa Anda harus membuang itu? Karena tujuan DC pinjol menghubungi Anda itu untuk menghantam mental Anda agar goyah. Ya. Walaupun saya ini, Raja Galbay ini sangat luar biasa sekali dalam memberikan solusi Galbay kepada Anda. Kalau Anda tetap berkomunikasi dengan DC, mental Anda tetap saja ya akan hancur. Oke. DC ini sudah dibekali kalimat-kalimat template intimidasi yang disediakan oleh perusahaannya. Ya. Para DC pinjol ini juga menonton video-video saya untuk dijadikan bahan menagih. Ya, DC pinjol ini mencari celah-celah, mencari ketakutan para nasabah pinjaman online. Ya, DC pinjol ini juga ada di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di Telegram, di grup Raja Galbay saya. Ya, mereka menyusup untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan ketakutan kita semua. Sehingga mereka tahu kelemahan-kelemahan kita ini dan memodifikasi atau memperbaharui kalimat-kalimat template penagihan mereka di kantor. Ya, yang akan menghancurkan pendirian Anda dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol Anda. Membuat Anda depresi. Ya, jangan salah loh ya, secara tidak langsung DC juga melakukan penelitian seperti profesor walaupun mereka tidak lulus SMP. Ya, seperti itu. Oke, jadi buang semuanya gitu ya. Buang Telegram Anda, buang email Anda, hapus WA Anda, ganti nomor Anda. Gitu ya. Agar tidak menerima kalimat-kalimat template yang sudah dimodifikasi. Itu sudah pembaharuan, sudah update gitu ya. Ketakutan-ketakutannya itu sudah diupdate.
oleh DC pinjol gitu ya. Padahal ya sudah jaminan sebenarnya. Banyak buktinya juga. Ancaman-ancaman dari DC pinjol itu hanyalah gertakan sambal belaka. Pedes di awal doang, namun aslinya tidak akan ada hal-hal besar yang terjadi pada Anda. Ya, jadi hati-hati. Ya, hapus semua akses komunikasi Anda dengan pinjol itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buang aplikasi pinjol Anda. Ya, atau hapus aplikasi pinjol yang ada di HP Anda. Oke, kalau bisa ya, sebelum Anda hapus pinjol itu ya, Anda ganti dulu password akun laku Anda, password kredivo Anda ya, dengan cara mengetikkan password itu secara asal, secara ngasak, asal-asalan gitu ya. Lalu klik confirm. Oke, setelah itu buang nomor Anda agar Anda tidak bisa login lagi. Ya, karena Anda tidak hafal passwordnya dan nomornya pun sudah Anda buang. Gitu ya. Berlaku juga untuk yang masih rawat-rawat pinjolnya. Oke, kita semua tahu pinjol tidak akan mau menghapus data Anda apalagi nasabah yang lancar. Ya, Anda itu wajib pinjam terus-menerus tanpa henti di pinjol. Ya, karena Anda adalah target selanjutnya untuk dimiskinkan. Ya, maka dari itu ya, Anda mau minta segimanapun tidak akan bisa dihapus data Anda dipinjol itu ya, karena Anda adalah target selanjutnya untuk dibangkrutkan, untuk dimiskinkan. Oke. Jadi, jika pinjol tidak mau menghapus data nasabah yang lancar yang ingin berhenti minjol ya, maka Anda perlu ganti password pinjol Anda secara asal-asalan atau secara acak-acakan, lalu hanguskan nomor Anda. Anda bisa ke Grapari Telkomsel, Anda bisa ke XL Center atau provider apapun gitu ya, untuk menghanguskan nomor Anda. Ya, agar Anda tidak bisa lagi terjerat pinjaman online. Ya, agar Anda tidak bisa selanjutnya dijadikan target ya oleh pinjol untuk dimiskinkan. Gitu. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, hal yang harus Anda buang jauh-jauh adalah rasa mampu untuk melunasi pinjol Anda. Nah, ini ya. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Ya, buang jauh-jauh pemikiran bahwa Anda mampu untuk melunasi pinjol Anda. Oke? Biasanya orang yang panik di pinjol, yang sedang terjerat pinjol itu punya mindset yang ngawur, ya, acak-acakan. Mindsetnya itu udah nggak jelas pokoknya. Gitu ya. Mereka merasa masih bisa melunasi pinjol-pinjolnya dengan amunisi terakhir, yaitu menjual harta dan barang-barang berharganya yang mereka miliki. Oke, mereka ini tidak bisa berpikir jernih, gitu ya. Menganggap harta yang sudah mereka miliki itu adalah amunisi terakhir untuk lepas dari jeratan pinjol yang mengerikan. Ya. Dan mereka berpikir akan hidup bahagia setelah melunasi pinjolnya dengan cara menjual hartanya. Ya, padahal itu mindset yang sangat salah sekali. Oke, yang benar bagaimana? Yang benar itu bagaimana, Bang? Ya, begini, jika Anda sudah merasa bahwa untuk melunasi semua pinjol Anda itu harus menjual harta, maka saat itu jugalah Anda harus gagal bayar karena itu sudah tidak sehat. Ya. Itulah jalan yang benar. Ya, kok bisa, Bang? Itu jalan yang benar. Ya bisa, ya. Sekarang siapa orangnya yang menganggap pinjol adalah kebaikan? Ya, siapa orangnya yang menganggap pinjol ini adalah kebaikan? Siapa? Saya tantang semua orang di sini. Ya, siapa yang menganggap pinjol adalah kebaikan? Tidak ada. Kalau Anda itu ya lagi jalan-jalan, tanya satu-satu. Ya. Gimana tanggapan Anda tentang pinjol? Wah, gini. Tidak ada yang menganggap pinjol itu sebuah kebaikan. Gitu ya. Bahkan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, hingga Presiden Bapak Joko Widodo menganggap pinjol sebagai sebuah kesalahan dan kejahatan. Ya, jadi jalan yang benar adalah berhenti membayar pinjol Anda sebelum pinjol itu mulai memiskinkan Anda. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah meninabobokan sementara DC pinjol dengan cara membayar perpanjangan hutang Anda. Ya, di bank, di leasing tidak ada yang namanya perpanjangan. Oke, perpanjangan hutang sementara itu hanya ada di pinjol.
Ya, Anda tahu kenapa ada perpanjangan hutang di pinjol? Ya, jawabannya adalah agar pinjol bisa terus menggerus harta Anda hingga nol dengan cara yang lain. Ya, tidak hanya bayar tagihan, tidak hanya bayar denda bunga, ya, tapi bayar perpanjangan pun, ya, diberlakukan di pinjol, ya, untuk memiskinkan Anda, menggerus harta Anda. Oke, apakah Anda masih tidak percaya kalau tujuan pinjol itu untuk memiskinkan Anda? Ya, apakah Anda sekarang sadar Anda sedang dibodoh-bodohi oleh pinjol? Ya, apakah Anda sekarang merasa menjadi badut seperti Joker karena merawat pinjol Anda? Ya, kalau Anda tidak percaya dengan saya bahwa pinjol itu memiskinkan Anda, unsubscribe channel saya sekarang, keluar dari semua grup saya. Ya, saya bukan YouTuber yang nyari-nyari ketenaran. Ya, saya bukan orang yang pengen viral, influencer yang pengen viral agar bisa di-endorse dapat ratusan juta. Saya bukan seperti itu. Ya, loh, tapi Bang dapat duit dari YouTube ya, gitu ya. Iya, ya. Itu bonus saya dari yang di atas, dari Sang Pencipta. Apakah Anda tahu kalau saya itu adalah YouTuber pinjol yang paling baru dan paling cepat perkembangannya? Ya, bahkan bisa menyaingi YouTuber yang sudah lama membahas tentang pinjol. Ya. Menurut Anda, kenapa saya bisa melejit namanya di dunia perpinjolan? Ya, kenapa? Karena Tuhan pun tahu banyak orang yang butuh pertolongan. Ya, maka dari itu mungkin Tuhan mentakdirkan saya galbay di 30 pinjol lebih untuk menjadi penolong Anda semua. Ya, makanya nama saya melejit dibandingkan dengan YouTuber pinjol baru yang lainnya yang memulai channelnya itu bareng dengan saya di tahun yang sama. Ya, saya sampai sekarang masih heran kenapa kok nama saya bisa melejit gitu ya di dunia perpinjolan gitu ya. Siapa yang nggak tahu Raja Galbay di dunia perpinjolan ya? Semuanya tahu. Oke, maka dari itu saya di sini ingin mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik lagi. Ya, karena saya tahu, saya mengalami terjerat pinjol itu rasanya seperti apa. Saya tahu. Ya, mungkin itulah ya takdir saya gagal bayar di pinjol lalu ke YouTube itu ya untuk mencerahkan Anda semua. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut yang kelima. Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah mengakali pinjol-pinjol agar pinjol itu mencairkan Anda dana. Ya. Sama seperti judi. Ya, tidak ada yang bisa kaya raya dari hasil judi, tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada yang bisa hidup karena uang pinjaman dari pinjol. Ya, pinjol ini sudah meracuni otak-otak para warga Indonesia dengan image dana cepat mudah cair. Ya, mereka tahu, pinjol ini tahu sifat manusia yang segalanya ingin praktis dan cepat. Ya, uang cepat, sukses cepat, ya, bahagia cepat. Ya, itu disukai oleh manusia seperti itu. Ya, sehingga banyak yang menganggap bahwa pinjol adalah solusi kebahagiaan yang selama ini mereka idam-idamkan. Ya, sehingga menurunkan daya juang seseorang untuk mencari uang dengan cara yang normal. Ya, minjol aja ya siapa tahu cair. Ya, bayar pinjol biar limitnya gede. Gitu. Rawat ya biar nanti limitnya bisa ya besar gitu ya, lalu saya bisa beli ini itu gitu ya. Itu sudah teracuni. Bahkan yang parahnya ada orang yang karena selalu tidak sama dengan ekonomi teman-temannya atau bisa dibilang dia ini miskin dibandingkan teman-teman setongkrongannya ya, dia pinjam ke pinjol lalu dijudikan ya, main judi dengan harapan dia bisa jadi kaya dan membalaskan dendam ekonominya kepada teman-temannya. Dia mau beli motor, mau beli mobil. Gitu ya. Jadi pinjol-pinjol ini memang sudah menjadi racun yang sangat berbahaya bagi mental warga Indonesia. Oke, kita lanjut yang keenam ya. Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah rasa cemas dan takut saat gagal bayar pinjol gitu ya. Ini yang paling krusial di antara yang tadi-tadi. Ini yang paling krusial sekali ya.
Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah rasa cemas dan takut saat gagal bayar pinjol. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kita mengetahui bahwa gagal bayar pinjaman online itu tidak akan pernah bisa dipidana atau dipenjara. Sudah, tenang. Ya, itulah cara menghilangkan rasa cemas dan rasa takut Anda gagal bayar di pinjol, ya, dengan cara mengetahui galbay pinjol tidak akan bisa dipenjara. Mau Anda galbay 1 juta, galbay 10 juta, galbay 100 juta, galbay 500 juta, ya, tidak bisa dipidana. Ya, tenang sudah, harusnya, ya. Mau apa lagi gitu loh. Ya, tidak bisa dipidana kok. Ya, Anda coba cari berita di Google, ya. Ada nggak orang yang dipidanakan karena tidak bisa bayar pinjol? Nah, mau sampai nyarinya itu ke chat GPT pun tidak ada. Ya, gitu ya. Jadi itulah ya cara untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa takut. Gitu loh. Nah, Bang, gimana kalau ada DC lapangannya? Gitu ya. Oke ya. Ya sudah saja kalau ada DC lapangannya gitu. Itu masalah biasa. Oke, semua orang didatangi DC lapangan. Saya juga didatangi DC lapangan kredit pintar. Biasa saja. Ini ya. Mana kalau nonton DC lapangan kredit pintar sini ke rumah saya lagi. Ya. Saya tantang Anda. Ya gitu ya. Ini saya buktinya. Saya didatangi oleh DC kredit pintar jadi YouTuber. Kalau ada DC lapangan kredit pintar ya yang mengenal muka saya datang lagi ke sini. Saya tantang. Tuh. Begitu, biasa saja tuh, ya, biasa saja didatangi DC lapangan itu, aduh, udahlah, ya, hal lumrah, gitu, ya, itu hanyalah perihal yang sangat lumrah saja, tidak ada yang luar biasa dari DC lapangan berkunjung ke rumah, gitu, semua juga seperti itu, gitu, oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.